Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, yang mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa dalam perlindungan dan juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang ini Allah masih saja percayakan kepada kita anugerahnya yang paling indah, kurnianya yang begitu dahsyat, yakni nikmat iman. Kemudian Allah lanjutkan dengan adanya sistem kehidupan yang diatur oleh Allah, yaitu al-Islam. Bahkan Allah hiasi kehidupan kita ini dengan adanya hidayah dan taufik yang terus-menerus menyelimuti kehidupan kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut menjadi lengkap dan genaplah sempurna kehidupan kita sebagai seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Lantaran adanya iman dan Islam, hidayah dan taufik, sehingga apa yang diperintah Allah mudah untuk kita jalankan. Sementara apa yang dilarang oleh Allah dengan adanya iman dan Islam, hidayah dan taufik, serasa tak sulit untuk kita menghindar dari apa yang dilarang oleh Allah. Ini dahsyat dan powernya iman dan Islam yang Allah buahkan di dalam hati kita. Karenanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita terus menerus Allah lestarikan dan langgengkan sampai kita dijemput oleh al-maut. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah. Sebagaimana yang kita maklum bahwa pada hari ini kita berada pada penghujung bilangan hari di tahun 2025. Tinggal hanya beberapa jam ke muka saja kita akan menutup cerita kehidupan kita pada tahun ini, dan bersiap siagalah kita untuk menjemput dan menyongsong datangnya peralihan tahun yang selanjutnya, yaitu adalah bilangan hari-hari di tahun 2026. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya tidaklah memberikan sen atau memberikan notif bahwa adanya nilai keistimewaan dalam peralihan waktu soal Masehi. Jadi tidak ada yang istimewa. Ini dulu yang harus kita pahami. Tidak ada poin keluar biasaan pada titik peralihan 2359 menuju 0000. Toh setiap harinya pun kita jumpai. Kenapa harus diistimewakan untuk peralihan tahun baru Masehi nanti malam? Anak muda tunggu itu 2359 0000. Setiap malam ada, Pak. Setiap malam pun ada, Bu. Bahkan esok paginya saat mentari terbit, dengan sengaja sudah ia siapkan booking hotel di pesisir pantai, ingin melihat sunset atau sunrise.
Bukan sunpride, bukan. Itu pisang ya. Apalagi sunlight kata yang ibu-ibu yang biasa mainnya di Westapel ibu-ibu. La haula wala quwata illa billah. Setiap hari pun ada, sebelum terbit fajar bahkan ada panggilan Allah. Ini yang justru dimuliakan oleh Allah. Waktu fajar sampai Allah Subhanahu wa taala menaruh janji dan juga qasamnya, al-halafnya, bersumpah atas makhluknya yang bernama fajar, wal fajri. Tapi pun setiap harinya dia nggak tunggu terbitnya fajar untuk kemudian dia penuhi panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Kenapa harus diistimewakan? Menjadi modal dan bekal, perangkat lunak saya kemukakan lebih awal, menjadi mukaddimah untuk saya. Ini lebih awal saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita, agar jangan sampai peralihan waktu pada musim Masehi ini atau tahun Masehi ini tidaklah kita isi dengan nilai keistimewaan yang kita anggap itu menjadi baik dan bagus untuk kehidupan kita. Ini poin yang pertama. Untuk yang selanjutnya, karena kita berbicara adalah tentang waktu, kita berbicara adalah tentang makhluk Allah yang bernama waktu, maka kita ketahui ada dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran yang seluruh kita barangkali seluruhnya sudah hafal di ruangan ini. Dan ini surah hanya beberapa ayat aja kandungannya. Dan barangkali ini surah adalah surah yang paling menjadi favorit untuk kita baca di setiap sholat kita. Jagoan surat kita kalau udah wal asri dengan kulhu ya beres urusan umatnya. Demi waktu kata Allah, Allah bersumpah dengan makhluknya, demi waktu, demi masa, demi era. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia dipastikan, dijaminkan oleh Allah. Lafi khusrin, manusia berada pada kerugian yang nyata. Jadi nggak remeng-remeng soal waktu. Karenanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, al-Imam Syafi'i mengatakan tentang waktu, awas hati-hati, waspadai oleh kalian terhadap apa? Waktu. Waktu ini senantiasa memiliki sifat watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sifatnya waktu itu adalah senantiasa bergulir, berputar, menjadi penyelimut untuk kehidupannya anak manusia, keturunan Adam. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mewanti-wanti kepada anak muridnya. Beliau katakan, al-waktu kasaif, waktu itu bagaikan bilah pedang, tajam Pak. In lam taqta'hu qata'aka. Kalau Anda tidak mampu memanfaatkan dan mengendalikan ini waktu, Anda yang setir. Pada diri Anda yang memiliki kemudinya terhadap waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Qata'aka. Kalau Anda yang tidak mampu mengendalikan, memanage ini waktu, maka kalian akan terbelah, tercabik-cabik, terpotong-potong oleh dahsyatnya roda waktu. Makanya Allah pastikan, Allah katakan lafi khusrin, berada pada kerugian yang nyata, kecuali 4 golongan. Nah, ini dilanjutkan, ada exceptionnya, ada kata illah, yang kata anak pondok mengatakan ini ada pengecualiannya. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Maka relate sekali dengan kehidupan kita yang saat ini di penghujung tahun 2025, yang besok siap kita untuk menjemput terbit matahari pertama pada tahun 2026. Masalahnya adalah apabila kita tidak memegang roadmap yang diberikan oleh Allah dan juga Rasulnya, maka akan kehilangan arah jalan hidup kita selama setahun suntuk, 365 hari. Karena suratul asri ini adalah bagian daripada roadmap kehidupan kita, paling tidak menjadi warning untuk kita. Yang pertama poinnya, Allah sudah bersumpah atas nama makhluknya yang bernama waktu. Yang kedua, dipastikan oleh Allah bahwa manusia pasti berada pada kerugian yang nyata sejauh mereka tidak mengindahkan 4 perilaku pada kelompok yang 4 ini.
Yang pertama adalah iman. Iman jaga. Roadmap pertama kita, kehidupan kita itu harus iman, Pak. Yang menjadi cara Allah mencirikan kehidupan setiap makhluknya, hamba-hambanya, adalah ada iman dulu. Nah ini jelas. Baru harga mati. Nggak ada tawar-menawar. Nihil soal negosiasi. Iman dulu. Allah nggak melihat tentang harta benda kita. Allah nggak melihat dari mana kita dilahirkan, nasab kita, darah biru, darah ini, darah turunan raja kah, raden kah, dan lain-lain. Tidak. Bahkan Allah tidak melihat suwarikum, tampang rupawannya kita, ganteng gagahkah kita, rupawan ayunan anggunkah kita. Tidak dilihat oleh Allah. Tapi yang dilihat oleh Allah kali pertama itu adalah iman. Iman. Kalau ada keyakinan secara penuh, al-yaqinu kullu, al-imanu al-yaqinu kullu. Keimanan itu adalah keyakinan yang 100%. Tidak berkurang dari 000 sekian persennya, tidak. 100% keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru itu yang menjadi titik fokus Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali kita berjumpa dengan ayat Al-Quran. Setiap kita tadarrus Al-Quran, kita tartilkan itu Al-Quran yang 114 surah, 6629 ayat banyaknya, diturunkan oleh Allah 13 tahun pada periode Mekah, dilanjutkan dakwah Nabi pada fase Madinah 10 tahun, 23 tahun, satu persatu turun sesuai dengan peristiwa dan juga latar belakang kejadian turunnya ayat diberikan oleh Allah. Ketika kita baca tartil ini Al-Quran, maka seringkali kita jumpai kata iman, kemudian disusul dengan amal soleh. Salah satunya suratul Asri, illalladzina amanu wa amilus solihat. Di surah Tin juga ada, illalladzina amanu wa amilus solihat. Karenanya kadang-kadang imam suka ketuker. Lagi baca awalnya wattini, ketika illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq, padahal falahum ajrun ghairu mamnun. Awas, hati-hati yang lagi mempersiapkan untuk menjadi imam sholat tarawih besok. Mudah-mudahan panjang umur kita semuanya, sehat badan kita, mampu dikembalikan oleh Allah dengan cita rasa yang paling tinggi untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan tahun ini 1447 Hijriah. Insya dan banyak ayat lagi bertebaran di dalam Al-Quran. Iman amal soleh, iman amal soleh. Dan bahkan hanya dipisahkan dengan wawul atof mutlakul jam'i. Wawu yang berada pada dua susunan kata, iman dan amal soleh. Dan ini apabila seseorang membaca illalladzina amanu, berhenti sampai situ, tidak dilanjutkan kemudian langsung dari wa amilus solihah, maka bacaan ini wakafnya menjadi wakaf qabih. Artinya apa? Nilai iman dan amal soleh harus branding, kata orang Betawi bilang. Harus seiring sejalan. Diucapkan yang satu tidak boleh digugurkan yang satunya lagi. Saat diucapkan yang satu harus disusul dengan yang satunya lagi. Ini unsur yang gak boleh kita tinggalkan. Seperti mata rantai, gak boleh terputus. Karenanya orang yang ngaku beriman kepada Allah, haruslah dia memiliki kemampuan untuk memproduk amal-amal soleh. Catat bu, ini roadmap kehidupan kita besok di 2026. Ustadz, saya mah hidup mengalir aja seperti air. Nah, kalau pipa ngajakin ke kiri, kita ke kiri kalau begitu pak. Ustadz, kita sih kalau hidup ya ikutin aja lah, seperti air yang mengalir. Temen ngajak untuk kita masuk ke pub malam, hiburan-hiburan yang bukan mendatangkan rahmat, justru mengundang murka dan angkara Allah. Allah jadi marah, kita ikut. Oh nggak bisa, roadmap kehidupan kita nyata Al-Quran dan juga hadis. Kadang kalau kita melihat maps, kita ingin tuju pak bu, ingin tuju satu tujuan, destinasi kita jelas, cuma proses jalannya yang kita nggak paham. Setelah kita gunakan maps, padahal sudah ada arah jalan birunya pak, macet atau tidaknya, kuning atau merahnya, kan sudah ada gambarannya kalau di maps. Betul pak, hei,
Jamaah, sepertinya udah turun semangatnya. Padahal mau menjemput tahun yang baru. Mudah-mudahan Allah kasih semangat dalam hidup kita. Insya, birunya ada. Sudah ada keterangan. Wah ini agak macet. Wah ini padat. Wah ini stagnan di jalan ini. Tapi kadang kita pengguna maps aja sulit untuk membaca yang namanya maps. Dan maps buatan manusia. Sementara Al-Quran sumbernya adalah wahyu ilahi yang gak mungkin ada cacat dan celah. Semua yang didatangkan oleh Allah atau sesuatu yang dimuarakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mustahil adanya keterbatasan dan kekurangan. Mustahil tidak akan dijumpai adanya cacat dan celah. Sementara maps saja yang kadang-kadang kita bergantung dengan maps untuk kita tuju destinasi kita. Pengguna maps aja berkualitas, Pak. Ada kualitas yang baik. Cara membaca maps ada pula yang buruk. Tuh sepinter-pinternya orang baca maps aja, itu kadang-kadang disasarin juga sama maps. Roda 4 tapi sampai masuk ganggang sampai jemuran orang, Pak. Siapa yang mengalami itu? Saya di daerah Sukabumi lagi nganterin adik saya mau nikahan. La haula wala quwata illa billah. Nah, ketika itu geletik hati saya. Maps made in makhluk, made by makhluk. Kalau Quran gak akan pernah mungkin kita jumpai demikian. Kayaknya Allah salah dia naruh firman Allah yang seperti ini. Kayaknya ini udah gak lagi relevan deh. Gak ada kata itu, Pak. Sejauh disematkan bermuaranya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Karenanya siapkan iman yang kokoh dan kuat. Nggak ada harta benda yang siap menjadi modal dan bekal untuk kita melanjutkan hidup di hari-hari mendatang melainkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasab kita, tampang rupawan kita tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun harta benda, pundi-pundi yang kita bisa peroleh, nggak akan menjadi ukuran di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Versi Allah cuma satu, iman, perbuatan, dan kondisi tatanan hati. Itu aja. Sejauh roadmap ini yang diberikan oleh Allah, kita pegang teguh, iman kita pertahankan, amal soleh kita niatkan dan kita perjuangkan. Bahasa saya, niatkan, amal soleh niatkan dan perjuangkan untuk penerapannya. Kalau amal soleh hanya diniatkan saja, aksinya nggak ada, maka itu menjadi lamunan tinggi, angan-angan yang tidak berkesudahan. Dan sifat seperti ini sangatlah dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai bangun tidur sampai jam 6 pagi, dia cuma nongkrong di depan rumahnya aja, sambil ngeliatin tetangga-tetangganya, sohib-sohibnya berangkat ngantor, berangkat kerja, yang dagang dorong gerobaknya. Orang lewat mau beraktivitas, fantasyiru fil ard, mau cari nafkah, cari keberkahan dan kesejahteraan untuk istri dan anak-anaknya, diajak mampir sama dia. Ji, mau kemana? Ngantor dulu ah. Sini mampir, suruh mampir. Sementara angan-angannya, kapan gue kayak orang-orangnya? Punya mobil, punya rumah, gak ngontrak, punya kendaraan roda 4 sampai 4 biji. Hanya angan-angan aja. Dari jam 6 bangun dia, sampai jam 8 udah 4 kali nyeduh kopi. Tapi gak ada ikhtiarnya, lamunan tinggi tanpa aksi. Oleh karenanya soal amal soleh harus diniatkan kemudian diaksikan, ditatbiq, juangkan untuk kemudian dilakukan. Tapi alhamdulillah masih ada niat juga. Sebakhil-bakhilnya manusia, sepelit-pelitnya manusia, itu bakhil ya Pak. Tapi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan juga mengambil ilmu dari Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mengambil ungkapan-ungkapan terindah dari Al-Imam Syafi'i, mengatakan bahwa orang bakhil sejati, orang bakhil sejati, orang bakhil sesungguhnya, the real orang bakhil
adalah orang yang untuk meniatkan beramal soleh saja tidak ada niatannya. Kepengen deh gue niat banget deh pengen beramal soleh. Amal solehnya apa? Mau berangkat haji paling enggak umroh kek. Niat itu aja nggak ada, orang bakhil pak. Orang pelit. Niatkan aja semua amal soleh yang belum pernah kita torehkan pada catatan kehidupan kita. Niatkan. Dan periksa setiap niat kita untuk melakukan amal soleh sejauh mana upaya dan ikhtiar kita untuk mewujudkan dan menjelmakan niatan amal soleh tersebut. Makanya kata saya, di mana-mana saya bicara soal roadmap kehidupan, jangan hanya sekedar sketsa di awang-awang atau memori kita, tidak, tuangkan aja dalam tulisan. Seperti anak-anak SD, anak-anak SMP. Barangkali kita saat pelajar, bukankah dahulu kita dengan para pendidik-pendidik kita di sekolah-sekolah kita diarahkan untuk membuat schedule harian, betul Pak? Daily rutin, bilangan harian, pekanan, bulanan, soal iman dan amal soleh. Bikin roadmap kehidupan kita, dimulai dari harian-harian kita yang kecil-kecil. Bangun tidur, buatlah schedule, jenis kegiatan, timing waktunya, tambahkan dengan keterangan. Jenis kegiatan, bangun pukul 3.30 atau setengah 4, waktu sahar. Itu waktu terindah, waktu yang paling mulia. Waktu yang sangat ditunggu oleh Allah setiap hambanya. Siapa yang bangun? Yang beristighfar, kuampuni. Yang menguraikan proposalnya kepadaku, ku ACC. Artinya minta hajat Pak kepada Allah, mohon doa. Doanya dikabulkan. Rumah tangga minta sakinah, mawaddah, warahmah. Doa sepertiga malam bagian terakhir dilangitkan kepada Allah. Dan dalam hadis qudsi dikatakan Allah Subhanahu wa taala kan turun ke langit dunia. Betul. Tapi bukan secara zatiyahnya Allah, tapi keilmuan Allah, kemahamampuannya Allah diturunkan untuk melihat siapa saja. Allah menyaksikan siapa saja. Yang minta ampun pasti aku ampunkan. Yang minta hajat, dia uraikan permohonannya, melangitkan doa-doanya, pasti ku ijabah. Buat kegiatan itu, bangun waktu sahar, kemudian sambil menunggu datangnya waktu subuh, dia ada qiraatul Quran. Tersentuh saya begitu masuk ke ruangan ini. Ada hal-hal yang sebutlah kita dengan atribut-atribut untuk kita membumikan Al-Quran dengan pembiasaan membaca Al-Quran. Ada standnya. Itu roadmap kita itu. Entah itu dijual untuk kemudian kita donasikan atau dijual atau di apa, saya nggak mengerti juga panitianya. Yang jelas di atas meja itu adalah roadmap kita itu, yang nggak boleh jauh-jauh dari kita. La haula wala quwata. Sampai sholat subuh berangkat yang laki ke masjid, ya bu, sampaikan kepada suami kita, Pak, ya Bapak ke masjid. Kalau laki-laki di masjid jamaah. Enggak di rumah aja biar ama mamah aja Pak. Besok ikut mamah ke Tamrin City yuk Pak. Mau ngapain? Beli mukena Hello Kitty. Untuk siapa? Untuk Papa. Karena yang jamaahnya di rumah itu adalah perempuan. Kalau laki, biar ganteng, biar soleh, biar gagah, masjid dong. Betul, masjid. Setelah itu apa lagi? Kita mau ikhtiar, cari nafkah. Di kantor paling tidak peralihan isomah, istirahat, sholat, makan. Seperti hari ini, seperti detik ini, waktu ini. Setiap hari pokoknya harus ditambah dengan apa? Majelis taklim, tambah ilmu. Imam Ghazali mengatakan kerugian yang nyata itu adalah bukan seseorang yang punya kios kemudian kebakar, dimakan oleh si jago merah. Bukan mereka yang memiliki harta benda kemudian dimaling, digarong, dicuri.
Kerugian itu pada diri orang berislam dan beriman adalah saat dia melekkan matanya, dia buka mata sampai dia pejamkan di malam harinya, tak bertambah satupun ilmu pada hari tersebut. Itu adalah kerugian yang paling nyata pada kehidupannya. Lagi-lagi ini menjadi roadmap kita. Jadi dibuat itu daily routine kita. Hari ini kegiatannya seperti ini, timingnya harus di sini, keterangannya silahkan ditambah sesuai dengan kebutuhan kita. Itu baru jalan raya kehidupan kita betul-betul terarah. Jadi bukan hanya kita skemakan, kita sketsakan di dalam memori kita harus ini. Takutnya nanti kan kita yang buat itu skema, kita pula yang menjadi PIC-nya gitu ya Pak. Kita sendiri pesertanya, kita juga sendiri yang menjadi panitianya. La haula wala quwata illa billah. Jangan merasa di dalam diri kita ini, kehidupan kita ini, wah panjang. Nanti aja Ustaz. Bilangan saya masih 40 tahunan. Kan? Ya, masih ada kira-kira 10-15 tahun lagi untuk kita nikmati usia-usia. Nanti 65, 67 sampai masuk 70 barulah itu genjot, langsung gigi 4. Mendadak soleh lah pokoknya Ustaz. Jangan Pak. Setiap kita ini sudah ditakar usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala, udah ditakar oleh Allah, oleh Rasul. Umur umatku 60-70 tahun, enggak lebih. Beda dengan Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh, Masya Allah, 950 tahun usianya. 950 tahun, satu riwayat. Riwayat yang lain 1005 tahun usianya. Hatta bahkan Allah turunkan Israel untuk bertandang ke kehidupannya Nabi Nuh. Nuh, sambangi itu. Rasulku, nabiku, utusanku, orang pilihanku. Nuh namanya, Israel turun. Untuk kujalankan misiku, tugasku. Artinya Israel itu tugasnya apa Pak? Sang pemutus kenikmatan dunia untuk para makhluknya Allah. Artinya pencabut ruhnya manusia. Makhluk hidup bukan hanya manusia. Israel tuh tanganannya, gaweannya. Untuk saya hentikan ruhnya. Usianya selesai ya Allah, bukan hanya untuk bertanya apa pendapatnya tentang hidup. Kemudian Israel turun sebagaimana perintah dan instruksi Allah, bertandang di hadapannya Nuh. Celing. Siapa Anda? Saya yang bernama Israel. Oh Anda, selesai, saya sudah hari ini. Silahkan cabut nyawa. Tidak ya Nuh, hanya dapat salam dari Allah. Apa salam Allah? Pertanyaan ya Nuh. Model apa pertanyaan dari Allah wahai Israel? Kaifa ra'aital hayata? Nuh, anak sekarang bilang nih Pak, pakai bahasanya anak sekarang. Secara ente kan orang yang manusia, orang yang usianya sudah dipanjangkan oleh Allah sampai ratusan tahun, 950 tahun. Ente orang yang paling beruntung, dimanjain banget ente ya Nuh sama Allah. Lantas menurut ente, hidup itu seperti apa dalam tanggapan dan pandangan ente? Perspektif ente, hidup itu seperti apa? Menghela nafas sejenak Nuh seraya menjawab, Ra'aitul hayata kadarin laha babani. Bagiku kehidupan itu bagaikan, diumpamakan oleh Nuh, bagaikan satu bangunan atau satu rumah, satu bilik. Laha babani. Bangunan itu memiliki dua pintu, pintu depan, pintu belakang. Dakhaltu min ahadihima thumma kharajtu minal akhar. Ku masuki bilik dan ruangan rumah tersebut dari pintu yang depan. Thumma kharajtu minal akhar. Ketika aku masuki dari pintu yang depan, tidak lama berselang, tidak memakan waktu yang begitu panjang. Thumma kharajtu minal akhar. Kemudian aku keluar lewat pintu belakang. Bahasa kita, masuk pintu depan nggak pakai duduk selonjoran di ruang tamu, apalagi pakai seduh kopi. Begitu masuk jalan, ya sudah, simetris lurus arahnya ke pintu belakang. Tsumma kharajtu minal akhir. Kemudian aku keluar dari bilik tersebut melalui pintu yang belakang. Begitulah bagiku kehidupan. Nuh yang begitu panjang usianya diberikan oleh Allah
masih menganggap kehidupan itu singkat dan ringkas, Pak. Begitu cepat bergulirnya itu waktu. Kita umat Nabi yang 60-70 tahun itu juga kalau nggak keserang stroke, ya Pak. Itu juga kalau kita nggak kena rihul ahmar, angin duduk. Bahasa orang dulu angin duduk. Kalau medis sih bilangnya serangan jantung. Mau berbangga-bangga dengan usia, bahkan nggak memiliki roadmap dalam kehidupannya. Muslim mas, muslim dah, muslim kang, ente, ana muslim. Bagaimana anda ingin menempuh hidup di masa-masa mendatang? Mengalir raja seperti air. Wah, enak aja mengalir seperti air. Ada Al-Quran, ada sunnah. Kita masih memiliki para ulama, guru-guru kita. Luangkan waktu yang banyak untuk telinga kita mendengarkan wejangan, nasihat dan petuah dari ulama-ulama kita. Itu cas diri kita, Pak. Itu cas diri kita. La haula wala quwata illa billah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, umpama ini diberikan komentar oleh para ulama kita bahwa pintu depan itu adalah jalan rahim ibunda kita. Pintu depan ini. Artinya kita memasuki alam dunia setelah perpindahan alam ruh, alam janin, alam dunia. Pergeseran dari dua alam ini, alam rahim atau alam janin, ketika kita ingin tampil, launching di atas muka bumi Allah, maka pintu pertama kita adalah jalan rahim ibunda kita yang kemudian kita terlahirkan darinya. Sesingkat itu, Pak. Tidak lama kemudian kita keluar dari pintu belakang adalah kematian kita. Saat ajal menjemput. Tinggal nanti dilihat oleh Allah kaleidoskop kegiatan dan aktivitas kita. Semenjak akil baligh sampai sakratul maut kita, itulah yang akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan soal kerjaan aja ujung tahun ada audit. Hidup kita ini yang lebih repot hisabnya, auditnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dengan roadmapnya Allah Subhanahu wa taala, dengan hadisnya Rasul, maaf ribuan kali maaf, kita akan masuk pada golongan orang-orang yang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita baca paling tidak 17 kali dalam sehari semalam. Kita inginkan adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan pada lanjutan potongan ayat yang ke-7 sampai pada penutup ayatnya, ghairil maghdub, dan juga bukan orang-orang yang terakhir waladhdallin, yang tersesatkan. Meskipun secara khitab ayat ini adalah kepada Rasul untuk menjelaskan siapa mereka orang-orang yang dimurka oleh Allah, jawabannya adalah al-Yahud. Wa maniddallin ya Rasulullah, dan siapa orang yang tersesat? Orang yang tersesat itu adalah mereka orang-orang Nasrani yang menganggap bahwa ada hambaku, ada utusanku yang kemudian dijadikan sebagai oknum anakku, oknum anak Tuhan. Oleh karenanya orang Nasrani, Al-Quran yang menyatakan orang Nasrani itu adalah orang yang tersesat. Seperti halnya apabila kita tidak memiliki keimanan kepada Allah, niat kemudian dijuangkan untuk menjadi amal saleh, roadmap kita tidak kita kenakan, tidak kita gunakan, tidak kita fungsikan untuk kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Maaf ribuan kali maaf Pak, Bu. Sama halnya kita tersesat bagaikan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan sampai-sampai. Saya titik tolak tadi dari rumah. Saya tinggal di Kampung Melayu Besar. Jalan Masjid 2 RT 3 RW 1 nomor 7A, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kewarganegaraan Indonesia, biar lengkap. Kode posnya 12830. Titik dari rumah menuju titik ini tujuan saya, destinasi saya, Tendean, Mega Bank. Saya ambil mudah aja, jalan lewat lapangan Ros, naik flyover stasiun Tebet bawahnya, terus ambil Kuningan, belok kiri. Kalau saya nggak belok kiri Bu, ambil jalan raya Kuningan tuh,
Saya lurus masuk underpass yang nimbul-nimbulnya adalah Ambasador, Kuncit, Kuningan City. Saya lanjutin terus Lotte Avenue. Saya lanjutin terus sampai Tanabang. Saya lanjutin terus sampai Cideng. Saya lanjutin terus sampai ingin ke Gajah Mada. Kalau saya nggak ambil jalan yang tepat, maka nggak akan sampai saya ke tempat ini. Betul. Karena saya ambil angka kiri Kuningan. Masuk underpass Kuningan. Hanya satu. Keluar langsung ke kiri. Putar balik. Ya sudah masuk ke gedung ini. Sampai saya. Yang kita inginkan surga. Yang kita harapkan atina fid dunya hasanah. Di akhirat juga kita minta wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Secara lisan dan verbal kita udah jelas yang kita inginkan, tujuan kita ya Allah surga. Sambil menanti datangnya surga, berikan kepada kami hasanah dunia, lanjutkan dengan hasanah akhirat. Kadang-kadang kita pandai memohon kepada Allah melalui uraian lisan kita. Tapi kadang-kadang kita nggak cerdas untuk menyesuaikan apa yang kita minta kepada Allah tidak diselaraskan dengan perilaku kita. Karenanya atina fid dunya hasanah belum juga menjelma pada kehidupan kita. Karena nggak matching antara doa dengan perilaku kita. Mintanya hasanah, mintanya mulia, tapi perilaku kita nggak mulia. Ini nanti malam nih, coba lihat. Banyaknya orang yang euforia, bahkan gak memiliki empati kepada saudara kita yang lagi ada bencana. Dia hambur-hamburkan uang dengan begitu adanya. Padahal kalau kita kirimkan bala bantuan logistik kayak selimut, obat-obatan, pakaian layak pakai, kita salurkan kepada jauh lebih bermanfaat. Dan nantinya kita gak akan pernah diberikan oleh Allah pertanyaan yang kita sendiri gak mampu menjawabnya. Kita bilang wa anna minal muslimin dalam doa iftitah kita. Nanti kalau Allah tanya kepada kita, ente orang berislam, ente seorang muslim. Iya, saya orang muslim. Lantas kemarin saudaramu yang di Aceh Tamiang, 18 kabupaten di Sumatera Barat, Sumatera Utara juga demikian, Sibolga, Tapteng, Tapanuli Selatan. Anda kirimkan apa kepedulian dan juga empati kalian kepada mereka? Katanya wa ana minal muslimin. Akhirnya kita tertunduk malu. Gak mampu angkat wajah di hadapan Allah. Iya juga ya Allah. Malah pasang petasan, malah tiup-tiup trompet euforia, sampai bahkan kita melakukan tindakan maksiat di perguliran waktu yang masehi. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya perjumpaan kita di penghujung tahun 2025 ini menjadi refleksi muhasabah kita. Ya, tolong jadikan Quran dan hadis menjadi roadmap kehidupan kita. Ya sudah, nggak ada lagi yang lain. Kita nggak perlukan lagi yang lain. Asal bagaimana cara kita menggunakannya, bertanyalah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Minta pemahaman kepada orang-orang yang paham. Minta penjelasan bagi mereka orang-orang yang mampu menjelaskan. Apa ini ayat berbicara tentang apa, Allah isi kandungannya apa, pesan-pesan untuk hablum minan nasnya apa. Mintalah kita wejangan dan petua, hadirlah atau paling tidak di dalam kajian-kajian ilmu ajaran agama Islam. Mudah-mudahan roadmap kehidupan kita di tahun-tahun mendatang insya Allah lebih terarahkan. Insya illalladzina amanu wa amilus solihat. Ya, saya lanjutkan, tinggal 2 lagi. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Karenanya jadilah kita pribadi dan person orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat wejangan kepada orang-orang sekitar kita, baik pada hal-hal yang baik, yang hak, atau pada soal kesabaran. Jangan takut di zaman sekarang Pak Bu, jangan takut diklaim, dicibir, dianggap oleh orang lain bahwa kita ini sok ustadz, sok ustazah, sok motivator ente. Hanya karena setiap story WhatsApp kita ada kalimat-kalimat hikmah atau ajakan-ajakan kebaikan. Gak enak ustadz, kadang-kadang kita kalau lagi nasihatin teman kita, lu siapa sih? Kayak mamah dedeh lo, kayak ustazah lo siapa sih? Ya Ustadz Nur Maulana lu ceramah mulu.
Loh bukan, ini adalah perihal yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat menasihati dalam soal kebaikan dan juga kesabaran. Ambil ini suratul Asr. Mudah-mudahan suratul Asr ini menjadi roadmap kita dan betul-betul menjadi pegangan kita. Dan juga saya sampaikan kepada para jamaah untuk menjaga iman dan akidah anak-anak kita, ya. Iman dan akidah anak kita. Mudah-mudahan sejauh kita memiliki tanggung jawab yang baik, amanah kita betul-betul kita pegang teguh, insya Allah anak-anak kita akan melanjutkan keimanan kita. Anak-anak kita akan melanjutkan apa yang saat ini kita lakukan. Hari ini ibu ngaji, bapak ngaji, insya Allah bapak besok mati, ibu besok mati. Anak-anak kita juga yang akan menggantikan posisi kita di tempat-tempat pengajian. Karenanya setiap kita ingin melakukan kebaikan, jangan diniatkan hanya untuk diri pribadi kita, tapi juga untuk mewariskan hal baik kepada anak dan generasi keturunan kita. Sehingga kita yang meninggal dunia, contoh baik ini dilanjutkan untuk anak-anak kita. Anak kita akhirnya mampu melakukannya, kitanya pun mendapatkan amal jariyah. Insya barangkali ada yang mau bertanya, fadhol silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidnahu wa qara'nahu fadhkur ilaina inda hajatina ilaih. Allahumma ya kafiyal bala, ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama'. Allahumma ya 'aliman bima yakun, ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Kami saat ini berada di penghujung tahun, ya Allah. Segala bentuk kesalahan-kesalahan kami di tahun 2025 ampuni, ya Allah. Segala kekurangan kami dalam ibadah-ibadah kami, ya Allah, jadikan ini sebagai langkah terbaik kami untuk kami canangkan nilai-nilai kebaikan kami di tahun 2026. Tutup rapat-rapat, ya Allah, peluang kami untuk bermaksiat di tahun 2026. Buka selebar-lebarnya, ya Allah, peluang kami untuk kami lakukan amal soleh di hadapan-Mu, ya Allah. Sehatkan badan kami, panjangkan usia kami dalam ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Dan juga suami, istri, pasangan, dan anak-anak kami, ya Allah. Berkahi kehidupan kami, jaga iman kami, rawat Islam kami. Lestarikan hidayah dan juga taufik dari Engkau, ya Allah, kepada kami. Dan terakhir, ya Allah, di penghujung tahun ini kami mohon kepadamu, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan lisan kami mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.